Rudal darat ke udara buatan lokal Houthi Yaman diklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Provinsi Hajjah. Mengutip Tribun News pada 15 April, hal itu diutarakan Houthi dalam pernyataannya pada 14 April 2025. Juru bicara Yahya Sari menyebut bahwa itu merupakan kali keempat mereka berhasil menjatuhkan drone Reaper dalam 2 pekan terakhir. Di satu sisi, Komando Pusat Militer Amerika Serikat alias CENTCOM mengatakan pihaknya menyadari adanya laporan tersebut, namun belum memberikan konfirmasi lebih lanjut. Adapun rekaman dari Al-Masirah memperlihatkan kobaran api besar dan tim penyelamat membawa korban dari lokasi yang porak-poranda. Houthi menuduh Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan yang mereka klaim menargetkan fasilitas sipil, termasuk pabrik keramik di lingkungan Bani Matar sana. Dilaporkan juga bahwa 2 serangan tambahan menghantam daerah Al-Yatmah di distrik Kab dan Al-Sha'af di Provinsi Al-Jaf, wilayah utara Yaman. Akibatnya 6 orang tewas dan lebih dari 20 lainnya terluka dalam serangan terbaru di Provinsi sana Minggu 13 April tersebut. Pasukan khusus Israel dilaporkan telah dijebak oleh sayap militer Hamas di rumah berpeledak di Timur Rafah. Dilaporkan bahwa banyak korban jiwa di antara tentara Israel. Mengutip Tribun News pada 15 April, hal itu dilaporkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas dalam pernyataannya 14 April 2025. Mereka mengumumkan bahwa pejuangnya telah meledakkan alat peledak yang menargetkan unit pasukan khusus Israel. Lokasi tepat dari penyergapan itu terjadi di sebelah timur Rafah di daerah Abu al-Rosh di Gaza Selatan. Dijelaskan oleh pihak Hamas bahwa unit khusus Israel itu telah menyusup ke daerah tersebut tepat ketika rumah yang telah dipasang peledak sebelumnya diledakkan. Dengan begitu, Qassam mengklaim bahwa ledakan itu menyebabkan banyak korban di kalangan tentara Israel, termasuk yang tewas dan terluka. Adapun sebagai informasi bahwa serangan Brigade Al-Qassam ini menandai penyergapan pertama kalinya lagi sejak dimulainya kembali serangan militer Israel di Gaza pada 18 Maret menyusul runtuhnya gencatan senjata sementara. Serangan besar-besaran di tepi barat dikabarkan telah memuncak. Tentara IDF dilaporkan telah melakukan pembunuhan hingga penculikan dengan lokasi difokuskan di Jenin. Mengutip Al-Mayadin pada 15 April, hal itu diutarakan oleh seorang saksi mata dengan tanpa disebutkan namanya pada Senin 14 April 2025. Diutarakan olehnya bahwa IDF telah menyerbu rumah sakit pemerintah Jenin di tepi barat dan menahan seorang anak Palestina. Dilaporkan bahwa anak yang ditahan itu adalah Ahmad Al-Awartani. Rekaman lain yang beredar menunjukkan IDF menyerbu sebuah toko komersial di luar rumah sakit, memaksa para pemuda keluar di tengah meningkatnya ketegangan di daerah tersebut. Bahkan dilaporkan juga bahwa IDF melakukan penyerbuan rumah hingga penangkapan massal di malam sebelumnya. Sementara itu di kamp pengungsi Al-Jalazon di utara Ramallah, 3 pemuda terluka oleh tembakan Israel, termasuk 1 tembakan di perut dan lainnya di lutut dan tangan. Imbasnya pemuda Palestina bernama Malek Hatab meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Dengan begitu, serangan besar-besaran IDF tersebut disebut telah memicu pengungsian terburuk di tepi barat. Gelombang protes militer Israel dari anggota lapis baja, prajurit hingga jenderal kian menguat. Ribuan tentara Israel itu menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera mengakhiri perang demi Sandra. Mengutip Tribun News pada 15 April, mereka telah kembali menandatangani petisi untuk mengakhiri perang dan pembebasan Sandra. Rinciannya sebanyak 1.525 anggota Korps Lapis Baja, mulai dari prajurit bersenjata hingga jenderal, menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi mendesak agar pemerintah melakukan segala hal yang mungkin untuk menjamin pembebasan para sandera. Bahkan digarisbawahi jika hal itu harus mengorbankan penghentian pertempuran. Diketahui penandatanganan petisi mencakup prajurit yang pernah bertugas di unit tank, komandan junior, serta para perwira senior yang kini telah menjadi warga sipil. Di antara para tokoh penting yang mendukung petisi ini adalah Ehud Barak, Amram Mitznah, dan Halutz Amos Malka, Avi Mizrahi, dan Amnon Rishav.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan pasukan dari Syed Ali Khamenei. Mengutip Al Arabiya pada 15 April, hal itu diutarakan oleh Trump pada Senin 14 April 2025. Awalnya Trump menuduh Iran sengaja menunda kesepakatan nuklir dengan Amerika, serta menekan Iran harus menghentikan segera upaya untuk memiliki senjata nuklir. Jika tidak, Trump memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi kemungkinan serangan militer terhadap fasilitas atau mereka. Ketika ditanya apakah pilihan Amerika Serikat untuk menanggapi hal ini termasuk serangan militer terhadap fasilitas nuklir Teheran, Trump berkata, tentu saja. Selain itu, Trump menekankan Iran perlu bergerak cepat untuk menghindari respons keras tersebut, mengingat Iran diklaim sudah cukup dekat dengan mengembangkan senjata nuklir. Perlu diketahui antara Iran maupun Amerika telah mengadakan pembicaraan di Oman pada Sabtu lalu. Kemudian pertemuan kedua kemungkinan akan diadakan di Roma. Menteri Pertahanan Israel Katz berikan ancaman terbarunya terhadap Hamas, mengancam akan membuat jalur Gaza semakin kecil dan lebih terisolasi lagi. Mengutip Kabarni pada 15 April, hal itu diutarakan oleh Katz dalam postingannya di X pada 14 April 2025. Awalnya Katz menyatakan bahwa IDF berhasil merebut poros Morak yang memisahkan Khan Yunis dari Rafah, serta membelah jalur Gaza dari timur ke barat sepanjang 12 km, menjadikan wilayah antara poros Philadelphia dan Morak sebagai bagian dari zona keamanan Israel. Lebih lanjut, Katz menyatakan bahwa wilayah perbatasan utara di Gaza juga diperdalam dan diperluas sebagai bagian dari zona keamanan dan perlindungan permukiman Israel. Mengklaim bahwa ratusan ribu penduduk telah dievakuasi dari zona pertempuran dan puluhan persen wilayah Gaza telah menjadi bagian dari zona keamanan Israel. Katz menjelaskan bahwa sebelum setiap manuver darat dilakukan IDF, maka evakuasi penduduk telah dilakukan. Baru setelah itu IDF melakukan operasi mitigasi yang kuat dari darat, udara, dan laut disertai dengan peralatan berat. Tujuannya untuk mengekspos alat peledak dan menghancurkan bangunan yang mengancam, serta untuk memberi tentara IDF perlindungan kuat untuk aktivitas mereka. Katz mengklaim bahwa segala upaya itu memiliki tujuan utama untuk memberikan tekanan berat pada Hamas agar kembali ke garis besar pembebasan para sandera. Dengan begitu, Katz memperingatkan bahwa semakin Hamas bersikeras menolak, semakin gencar aktivitas IDF sembari terus menggagalkan operasinya dan menghancurkan infrastruktur mereka. Ditekankan oleh Katz bahwa Gaza akan menjadi semakin kecil dan terisolasi, serta akan semakin banyak penduduk dipaksa mengungsi dari zona pertempuran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa tujuan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Vietnam adalah untuk menghancurkan Amerika. Dilaporkan bahwa Tiongkok dan Vietnam bertemu dan menandatangani 45 perjanjian kerjasama pada Senin 14 April 2025. Mengutip Al-Mayadin pada 15 April, hal itu diutarakan oleh Trump kepada wartawan hanya beberapa jam seusai mendengar pertemuan tersebut. Trump menyatakan bahwa pihaknya tak menyalahkan keduanya untuk bertemu, namun ia menilai bahwa pertemuan antara Tiongkok dengan Vietnam memiliki tujuan untuk mengacaukan Amerika Serikat. Sebagai informasi tambahan, kunjungan Xi ke Vietnam merupakan bagian dari lawatannya ke Asia Tenggara. Diklaim ingin menampilkan dirinya sebagai mitra yang dapat diandalkan berbeda dengan Trump, terutama karena negara-negara tersebut berhadapan dengan tarif Amerika Serikat. Adapun 45 perjanjian kerjasama itu mencakup bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, pengembangan kereta api, patroli maritim bersama, dan koordinasi rantai pasokan.